Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang akidah akhlak, khususnya untuk madrasah ibtidaiyah. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita kali ini, sama-sama kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah permudah dan juga Allah memberikan pemahaman yang terbaik untuk kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku rezeki serta kefahaman yang baik. Amin. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ya, kakak yakin kita semua sebenarnya sudah mengetahui tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pengertian iman kepada hari akhir ialah kita mempercayai ya dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh alam semesta ini dan juga segala isinya pada suatu saat nanti dia itu akan mengalami kehancuran, dan kita mengakui bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan iman kepada hari kiamat ini juga merupakan rukun iman yang ke berapa? Yang ke-5. Selanjutnya yaitu dalil ya tentang hari kiamat. Ya, ini ada dalil nakli. Ya, dalil nakli itu artinya dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, yang pertama firman Allah surat Toha ayat 15 yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah bahwa waktunya sih itu tidak diketahui oleh kita. Hanya Allah yang mengetahuinya. Biar kita mempersiapkan diri ya. Jadi kalau kita sudah tahu waktunya, maka kita biasanya akan terlena. Wah, masih lama nih. Atau ketika sudah dekat baru ya, baru berbuat baiknya ketika sudah dekat saja. Selanjutnya yaitu di surat Al-A'raf ayat 187 Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Katakanlah sesungguhnya ilmunya di sisi Rabb-mu, tidak mengetahui waktunya kecuali Dia. Nah, ini dipertegas lagi, hampir sama dengan surat yang tadi. Ya, di surat Al-A'raf ayat 187, hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu di ayat yang lain, ya di surat Al-Hajj ayat 7, Allah berfirman, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datangnya. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, ini diperkuat lagi ya, bahwasanya ketika hari kiamat itu sudah terjadi, maka Allah nanti akan membangkitkan semua yang manusia dari awal sampai dengan akhir, semuanya dibangkitkan ya, dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya yaitu hadis ya dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga ya dikeluarkannya dari surga. Dan hari kiamat tidaklah terjadi kecuali terjadi pada hari Jumat. Nah, ini hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kiamat itu nanti terjadinya di waktu hari Jumat. Dan hari Jumat ini begitu dimuliakan bagi kita. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang pembagian kiamat. Ya, jadi kiamat itu ada dua macam. Yang pertama ialah kiamat sugro. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan masing-masing makhluk. Nah, ini kiamat yang kecilnya. Lalu yang kedua ialah kiamat kubro, yaitu kiamat besar, yaitu musnahnya alam semesta beserta segala isinya secara serempak, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk alam ini secara serempak. Nah, itu adalah pembagian tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat ini terbagi menjadi dua bagian ya.
bisa kiamat sugro yaitu kiamat kecil, maupun kiamat kubro yaitu kiamat besar. Berikutnya merupakan tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil. Yang pertama ialah kemungkaran dan kemaksiatan telah merajalela. Hari ini kita memperhatikan ya bagaimana kemungkaran itu sudah merajalela di dunia ini. Lalu yang kedua, perzinahan telah dianggap hal biasa sehingga dilakukan secara terang-terangan. Ya, hari ini banyak orang melakukan pacaran dan mereka bangga dengan hal tersebut. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, janganlah engkau mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi berzina. Nah, jalan untuk mendekati zina ialah dengan berpacaran. Yang ketiga, perbandingan antara kaum perempuan dan laki-laki tidak seimbang. Ya, jadi jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Yang keempat, agama Islam hanya tinggal nama. Ya, agamanya Islam, ya, tapi akhlaknya tidak Islami. Dia tidak menjalankan syariat Islam dengan benar. Ya, pacaran sudah menjadi suatu hal yang biasa. Ya, banyak orang yang sudah meninggalkan tentang syariat Islam. Lalu tanda selanjutnya ialah banyak masjid tidak untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya banyak, hanya saja jamaahnya jumlahnya sedikit. Lalu selanjutnya itu mabuk-mabukan dianggap hal biasa. Hari ini banyak ya para pemuda-pemuda maupun orang yang sudah tua itu dia sudah biasa dengan mabuk-mabukan. Dan selanjutnya juga Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan saja ya, sehingga tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hanya dibaca saja tapi tidak diamalkan. Itu adalah tanda-tanda kiamat sugro. Selanjutnya kita masuk tentang tanda-tanda kiamat besar. Ya, yang pertama munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini ya namanya sama seperti nama Rasulullah, Ahmad ya, Muhammad ya. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Jadi sama seperti Rasulullah. Dan dia merupakan keturunan Rasulullah. Nah, nanti dialah yang akan memimpin umat Islam ya untuk menghadapi Dajjal. Lalu yang kedua, keluarnya Dajjal. Ya, Dajjal ini memang sudah ada ya. Di masa Rasulullah pernah ada ya seorang sahabat yang dia terdampar di sebuah pulau. Lalu dia bertemu dengan sesosok makhluk ya. Dari makhluk itu dia diantarkan ke Dajjal ya. Dajjal itu sedang terbelenggu. Maka Dajjal bertanya kepada sahabat tersebut gitu, apakah sudah hadir ya, seorang yang bernama Muhammad gitu. Maka dikatakan oleh sahabat tersebut, iya sudah hadir. Maka Dajjal mengatakan, ya tidak lama lagi ya saya akan dibebaskan. Nah, jadi keluarnya Dajjal itu akan keluar. Dajjal itu ya di dunia ini hanya 40 hari saja. Hanya saja satu harinya seperti 1 tahun ya, satu hari berikutnya itu seperti 1 bulan, satu hari berikutnya seperti 1 minggu, dan satu hari selanjutnya seperti hari-hari biasa. Jadi lama sekali. Bahkan dia bisa mengelilingi seluruh dunia. Dan dia diberikan kelebihan Dajjal ini ya, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menurunkan hujan gitu, dan lain-lainnya ya. Ini kekuatan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak orang-orang yang terpengaruh oleh Dajjal, wabil khusus kaum wanita. Selanjutnya turunlah Nabi Isa alaihissalam. Kita sadari bahwa satu-satunya nabi yang masih hidup ya di dunia ini adalah Nabi Isa alaihissalam, karena beliau Allah angkat ke langit ya. Nanti ketika menjelang kiamat Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam ya. Salah satu tugasnya Nabi Isa alaihissalam ialah untuk membunuh Dajjal. Lalu dia juga menghancurkan salib ya, dan juga dia membenarkan tentang ajaran Islam, dan dia membantah orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tanda-tanda selanjutnya ialah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
Ya, Ya'juj dan Ma'juj ini ialah suku bangsa yang ciri-cirinya itu bermata sipit gitu ya, berkulit putih, berbadan kecil. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini sudah pernah dibelenggu di dalam Al-Quran, dikisahkan dibelenggu oleh Raja Zulkarnain sampai hari kiamat. Jadi ada tembok yang membelenggu dia. Setiap kali dihancurkan, tumbuh lagi ke temboknya. Nah, nanti menjelang kiamat, tembok ini akan runtuh. Maka keluarlah mereka, Ya'juj dan Ma'juj, dan dia akan membunuh seluruh manusia yang dia temui. Ya, saking kuatnya Ya'juj dan Ma'juj ini gitu ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu sampai menghindar, ya, menghindari Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini dia karena merasa paling kuat gitu, akhirnya dia mencoba untuk membunuh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia memanahkan panahnya ke langit. Setelah dia panahkan gitu, tiba-tiba busur panah itu turun lagi ke bumi dengan mengeluarkan darah, dan mereka meyakini bahwa Allah itu sudah mati oleh mereka. Maka Nabi Isa menghindari, ya, dikejar oleh mereka, lalu dia menghindari, naik ke atas bukit lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Maka diturunkanlah, ya, ulat-ulat gitu ya, yang akhirnya menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Selanjutnya ialah gempa bumi. Nah, setelah ya Ya'juj dan Ma'juj ini hancur gitu ya, Allah matikan mereka gitu. Terus selanjutnya terjadi gempa bumi yang dahsyat ya di dunia ini dan di seluruh tempat. Dan selanjutnya ya, tanda-tanda berikutnya yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Maka ketika matahari ini sudah terbit dari tempat terbenamnya, ya, tidak ada lagi ya kita bisa beriman, sudah terlambat karena sudah habis batas waktunya untuk seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya keluarnya asap tebal. Nah, keluarnya asap tebal ini ya itu seperti kabut yang akan mewafatkan orang-orang yang beriman seluruhnya. Jadi orang-orang yang beriman sudah Allah wafatkan, tinggal sisanya orang-orang yang tidak beriman. Dan selanjutnya muncul binatang melata di bumi. Nah, binatang melata ini bisa berbicara kepada manusia. Dia memberitahukan tentang suatu hal yang benar dan mengajarkan hal tersebut kepada manusia. Dan tanda-tanda yang terakhirnya ialah keluarnya api dari Yaman. Nah, api ini akan menggiring manusia dan juga akan membinasakan manusia ya dari Yaman. Maka dia bergerak api tersebut sehingga manusia merasa sangat ketakutan. Berikutnya kita masuk nama-nama dari hari kiamat. Yang pertama ialah hari kebangkitan besar atau Yaumul Qiyamah. Yang kedua, hari pemisah, Yaumul Fasl. Yang ketiga, hari perhitungan, Yaumul Hisab. Yang keempat, hari pertemuan, Yaumul Tawaf. Yang kelima, hari berkumpul, Yaumul Jam'i. Yang keenam, hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Yang ketujuh, hari perhitungan, Yaumul Hisab. Yang kedelapan, hari pertimbangan amal, yaitu Yaumul Mizan. Yang kesembilan, hari pembalasan, yaitu Yaumul Jaza. Yang ke-10, hari berkumpul, Yaumul Mahsyar. Itu adalah nama-nama dari hari kiamat. Masih banyak lagi nama-nama yang lainnya. Adapun alur kehidupan manusia adalah seperti berikut ya. Nah, ini dunia. Nah, bagi orang-orang yang sudah wafat meninggal itu hidup di alam barzah ya. Lalu setelah terjadinya kiamat, maka masuk ke Yaumil Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Dibangkitkan seluruh makhluk di dunia ini. Manusia dibangkitkan seluruhnya dari yang awal sampai dengan yang akhir. Lalu masuk ke Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu dikumpulkan di padang mahsyar dengan kondisi yang berbeda-beda. Lalu masuk ke Yaumil Hisab. Yaumil Hisab itu artinya ialah hari perhitungan ya, dihitung ya,
setiap amalan perbuatan manusia diperhitungkan sama Allah sekecil apapun. Dan selanjutnya masuk ke yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan amal, ditimbang. Jika amalnya lebih berat yang kebaikan, maka Allah masukkan ke dalam surganya. Jika sebaliknya ya, jika amal keburukannya lebih berat, maka dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah alur kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk tentang fungsi iman kepada hari kiamat. Jadi ketika kita sudah beriman kepada hari kiamat, fungsinya ialah yang pertama menjadikan manusia itu bersifat hati-hati ya dalam hidupnya, sehingga dia senantiasa melaksanakan ketaatan ya, ketaatan dan juga melihat petunjuk-petunjuk agama, dan dia membatasi diri dari kesenangan hidup di dunia. Lalu yang kedua, dia akan berusaha menjadi manusia yang baik selama hidupnya di dunia, yaitu berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tuanya, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia, dan itu akan kekal. Dan yang keempat, menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Yang di dunia ini kita hidup hanya sementara, tapi akhirat itu akan kekal. Seperti itu. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Nah, perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ialah melakukan amal soleh. Jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan. Karena amal soleh kita ya, jangan takut ketika berbuat kebaikan. Setiap kita melakukan kebaikan dan orang lain mencontohnya, maka kita akan mendapatkan pahala jariah. Lalu yang kedua, kita akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Kita menjaga lisan kita dari menyakiti hati orang lain, itu kita menjaga ucapan kita ya dari menghina orang lain dan lain-lain. Yang ketiga, kita senantiasa optimis dalam menjalani hidup di dunia. Kita tidak boleh pesimis, kita senantiasa optimis, percaya ya bahwa Allah telah memberikan rizki dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita yang senantiasa taat kepadanya. Lalu yang keempat, yang terakhir ialah rajin bekerja untuk hidup di dunia dan rajin beribadah untuk kehidupan di akhirat. Yaitu adalah perilaku yang mencerminkan ya iman kepada hari akhir. Demikian pembahasan materi tentang iman kepada hari akhir. Ya, mudah-mudahan kalian tidak puas dan bisa mencari referensi di tempat-tempat yang lain. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.